Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Junindra dengan NPM akhir 348, Hanum Dwi dengan NPM akhir 368, Berinda Putria dengan NPM akhir 371, Dinda Naila dengan NPM akhir 380, dan yang terakhir Intan Kartika dengan NPM akhir 384. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian sengketa hukum bisnis. Untuk definisinya, sengketa hukum bisnis adalah perselisihan yang terjadi antara para pelaku usaha yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kegiatan bisnis. Sengketa ini biasanya muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, pelanggaran perjanjian, atau ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak dalam aktivitas usaha. Sengketa hukum bisnis menuntut adanya kepastian hukum karena berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi dan keberlangsungan usaha. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik sengketa bisnis. Sengketa bisnis memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Melibatkan pelaku usaha atau badan hukum. Sengketa ini terjadi antara subjek hukum yang beroperasi di ranah ekonomi. Pihak yang terlibat bisa berupa individu atau pengusaha maupun badan hukum seperti PT, CV, atau firma. Fokus utama mereka adalah menjalankan aktivitas operasional untuk mencari keuntungan. Yang kedua, berkaitan dengan hubungan perjanjian atau transaksi bisnis. Akar dari sengketa bisnis biasanya adalah kontrak atau perjanjian tertulis. Masalah muncul ketika terjadi A. Prestasi, salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, misal terlambat mengirim barang atau gagal bayar. B. Perbuatan melawan hukum atau PMH, tindakan yang merugikan pihak lain dalam konteks bisnis meski tidak diatur spesifik dalam kontrak. Yang ketiga, mengandung kepentingan ekonomi. Berbeda dengan sengketa sipil biasa seperti warisan keluarga, sengketa bisnis selalu memiliki nilai moneter atau aset. Dampaknya langsung mempengaruhi laporan keuangan, arus kas, dan kelangsungan investasi perusahaan. Oleh karena itu, kerugian dihitung secara saksama berdasarkan potensi keuntungan yang hilang atau loss of profit. Yang keempat, serta memerlukan penyelesaian yang adil dan pasti secara hukum. Kepastian hukum adalah fondasi bisnis. Pelaku usaha membutuhkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap agar mereka memiliki pijakan untuk langkah selanjutnya. Penyelesaian ini bisa melalui litigasi, melalui sistem peradilan dan pengadilan negeri, dan litigasi melalui arbitrase atau mediasi ADR untuk menjaga kerahasiaan bisnis. Yang kelima atau yang terakhir, sengketa ini juga sering menuntut penyelesaian yang cepat agar tidak menghambat operasional bisnis. Bagi berbisnis, uang adalah waktu. Sengketa yang berlarut dapat menyebabkan terhambatnya operasional dan produksi, ketidakpastian bagi investor dan pemegang saham, rusaknya reputasi perusahaan di pasar. Karena kebutuhan akan kecepatan ini, banyak pelaku usaha di Indonesia kini memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana (small claim court) untuk sengketa dengan nilai material tertentu agar proses hukum selesai lebih cepat dibandingkan jalur reguler. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini ada contoh sengketa dalam praktik bisnis. Nah, sengketa itu contohnya ada prestasi dalam perjanjian jual bisnis, sengketa utang piutang antar perusahaan, pelanggaran kontrak kerjasama, sengketa distribusi barang, dan yang terakhir ada perselisihan mengenai hak kekayaan intelektual seperti merek atau lisensi usaha. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu definisi dan karakteristik sengketa bisnis. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Proses ini dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Biasanya itu ada pengadilan negeri. Nah, litigasi itu bersifat formal, mengikuti hukum acara yang berlaku dan prosesnya terbuka untuk umum. Terus yang kedua itu kewenangan pengadilan. Kewenangan pengadilan sengketa bisnis melalui litigasi di Indonesia berada pada Pengadilan Negeri Umum, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama itu untuk ekonomi syariah, yang menyelesaikan perkara secara formal dengan tahapan banding dan kasasi hingga Mahkamah Agung
memberikan putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi. Prosesnya melibatkan pendaftaran gugatan, persidangan terbuka, pembuktian, hingga putusan hakim. Memastikan penyelesaian yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial. Selanjutnya yaitu proses dan putusan. Proses sengketa bisnis melalui litigasi adalah jalur formal di pengadilan yang dimulai dengan gugatan, melalui tahap sidang atau pemeriksaan, pembuktian saksi, dan diakhiri putusan hakim yang mengikat dengan opsi upaya hukum atau banding kasasi dan PK. Bagi pihak tidak puas namun prosesnya panjang, terbuka, dan mahal. Putusan akhir bisa mengikat secara eksekutif karena didukung negara, tetapi pelaksanaan di luar negeri itu lebih rumit. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Yang pertama yaitu definisi dan karakteristik sengketa bisnis. Jadi non-litigasi itu adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menekankan pada kesepakatan para pihak. Penyelesaian ini bersifat lebih fleksibel, cepat, dan menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Dengan metode ini seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase adalah tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan damai tanpa paksaan hukum formal seperti pengadilan. Nah, selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi adalah proses perundingan langsung antar pihak yang bersengketa di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan win-win solution secara mandiri, efisien, cepat, dan rahasia, menghemat biaya serta waktu. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemauan baik para pihak untuk berkompromi dan bisa ditingkatkan dengan bantuan mediator jika buntu, sesuai dengan semangat UU nomor 30 tahun 1999 tentang APS atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. B. Mediasi. Mediasi dalam sengketa bisnis di luar pengadilan adalah proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama secara rahasia, cepat, hemat biaya, dan menjaga hubungan bisnis. Berbeda dengan litigasi yang formal, terbuka, dan diputuskan hakim. Proses ini melibatkan perundingan sukarela untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, didukung regulasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. C. Konsiliasi. Konsiliasi dalam sengketa bisnis non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga netral yang aktif membantu memfasilitasi diskusi, menganalisis masalah, bahkan mengusulkan solusi dan rekomendasi. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak bisnis untuk mencapai kesepakatan damai, saling menguntungkan, menjaga hubungan bisnis, dan menghindari proses pengadilan yang mahal serta lama. D. Arbitrase. Arbitrase sengketa bisnis adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan tertulis di mana pihak ketiga netral memutuskan perkara secara tertutup, cepat, fleksibel, dan putusannya final mengikat seperti pengadilan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Keunggulannya menjaga kerahasiaan, kecepatan, dan kepastian hukum dengan BANI sebagai lembaga utama di Indonesia. Pada slide ini ditampilkan pada perbandingan antara penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Dari segi biaya, litigasi cenderung lebih mahal karena melibatkan biaya pengacara dan proses persidangan, sedangkan non-litigasi relatif lebih murah. Nah, dilihat dari kekuatan dan pengambilan keputusan, pada litigasi, keputusan ditentukan oleh hakim berdasarkan hukum dan bukti yang diajukan. Sementara itu, pada non-litigasi, keputusan berada di tangan para pihak melalui negosiasi, mediasi, atau oleh arbiter dalam arbitrase. Dari sisi waktu, litigasi biasanya memakan waktu lama, bahkan bisa bertahun-tahun, sedangkan non-litigasi cenderung lebih cepat. Kemudian pada sifat hasil, keputusan litigasi bersifat mengikat secara hukum dan dapat dieksekusi. Berbeda dengan non-litigasi yang umumnya bersifat kesepakatan privat, kecuali arbitrase yang putusannya juga mengikat. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi.
Sebagai kesimpulan, penyelesaian sengketa hukum bisnis memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan dan stabilitas kegiatan usaha. Baik litigasi maupun non-litigasi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan jenis serta tingkat kompleksitas sengketa yang dihadapi. Untuk sengketa yang masih sederhana dan memungkinkan tercapainya kesepakatan, penyelesaian melalui non-litigasi lebih disarankan karena lebih cepat dan efisien. Namun, litigasi dapat menjadi pilihan terakhir apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu Desi selaku dosen pengampu hukum bisnis dan regulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.